Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan memasuki materi mempraktekkan cara membuat telur asin. Nah, daripada kita tunggu lama-lama, mari kita ikuti. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa atau murid dapat menyiapkan bahan dan murid dapat mempraktekkan cara membuat telur asin. Wow, mengapa ya telur asin rasanya asin? Kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Kenapa telur yang masih ada kulitnya bisa terasa asin? Apakah hewan yang menghasilkan telur itu makannya asin-asin? Apakah telur tersebut kecemplung ke laut selama beberapa hari dan kemudian akan menjadi asin? Tentu saja bukan. Singkatnya, telur asin dapat terasa asin itu karena dalam proses pembuatannya dibungkus atau direndam garam dan juga abu. Telur yang direndam pada media garam akan mengalami osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Garam akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori telur, sehingga telur dapat menjadi asin. Nah, itulah penjelasannya. Langsung saja kita lihat prosesnya. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada proses pembuatan telur asin. Berikut ini adalah prosesnya. Silahkan menyaksikan proses pembuatan telur asin berikut ini. Siswa telah menyiapkan alat dan bahan. Mereka tinggal mempersiapkan untuk mempraktekkan bagaimana proses pembuatan telur asin agar prosesnya menjadi lebih baik. Pertama, siswa membersihkan terlebih dahulu telur bebek yang sudah mereka bawa dari rumah, karena untuk menjaga kebersihan agar proses pembuatan telur asin menjadi lebih baik. Kemudian mereka mengeringkan telur bebek yang sudah dibersihkan tadi, dan teman yang lainnya memasukkan garam untuk dilarutkan dengan air. Setelah garam dilarutkan ke dalam air, maka telur bebek tersebut dimasukkan satu persatu secara perlahan agar semuanya terlendam dengan air garam yang ada di wadah tersebut. Masukkan satu persatu telur bebek ke dalam larutan air garam tersebut. Setelah itu, tutup wadah dengan rapat agar udara tidak masuk ke dalam telur asin tersebut. Para siswa juga mempraktekkan kembali bagaimana proses pembuatan telur asin dari awal hingga akhir.
Nah, pada kelompok ini sudah memasukkan telur asinnya ke dalam wadah yang telah mereka siapkan. Proses pengawetan telur asin ini kita tunggu 10 hingga 14 hari. Wah, tidak sabar dengan hasilnya. Setelah menunggu 14 hari, inilah hasil dari proses pembuatan telur asin. Kita rebus terlebih dahulu beberapa menit agar hasilnya lebih sempurna dan lebih masak ketika kita akan mengkonsumsinya. Nah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Coba, wow, sempurna. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.